Untuk yang memang berangkat haji langsung, memang niatnya harus betul-betul karena Allah. Kita pun yang nggak berangkat haji, pastikan amal yang kita lakukan karena Allah. Dan ingat, ada ikhlas, ada ruh ikhlas. Kalau ikhlas mata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ruh ikhlas senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal soleh. Dan yang kedua tadi adalah pastikan ongkos yang digunakan ONH adalah halalan thayyiban. Yang ketiga adalah menyelesaikan urusan Bani Adam. Bani Adam ini muamalahnya utang piutang kah, ada kezaliman kah, ya. Khususnya kalau kita ada salah, segera kita minta maaf. Tapi kalau ada yang punya salah dengan kita, yaitu maafkan dia. Dan yang keempat, pastikan pengilmuannya betul-betul benar, ya. Jadi landasan pengilmuannya ini apa kata Rasulullah? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku dalam pelaksanaan haji ataupun umrah. Jadi cara yang digunakan adalah caranya Nabi, ya. Kayak itu wukufnya, ya. Nah, itu sebelum berangkat. Kemudian satu lagi, siapkan bekal yang terbaik, yaitu doa-doa yang terbaik, ya. Doa-doa yang terbaik untuk menaikkan ibadah haji ini apa? Siap. Bu, mohon maaf, ini tambahan Bu Ici, ya, yaitu berwasiat. Wasiat ini tidak wasiat baku. Artinya gini, wasiat ibu ini bisa nanti tidak berlaku ketika ternyata Allah beri kesehatan untuk kembali. Pulang boleh disobek wasiat itu. Jadi namanya wasiat nisbi. Kalau wasiat mutlak kan nggak bisa diganggu-gugat. Ini rumah ini saya wasiatkan sekian misalkan. Hidup enggak hidup, memang itu kita lepas. Tapi ini menjaga diri sekiranya nanti ternyata Allah wafatkan di sana, ya, maka wasiat ibu akan menjadi ladang amal soleh. Dan ingat, ketentuan wasiat bisa 30/3. Jadi kalau kita punya rumah misalkan 1 M, maka yang 300 jutanya bisa diwakafkan atas nama ibu misalnya. Ya. Kalau enggak, kan enggak mungkin hanya jadi waris. Waris sangat tergantung anak kan. Ya kalau anaknya baik solih-solih, sampingnya gimana? Saya yakin juga enggak sebanyak yang kita inginkan. Beda. Pada kata ketentuan, kalau sudah menjadi waris kan hanya anak. Suka-suka dia, mama orangnya baik, aku 5 juta aja. Padahal kita bisa keluarkan. Ini wasiat ini penting untuk kebaikan kita. Toh, andaikan Allah mengembalikan kita balik, ya sudah disobek aja lagi. Jadi wasiat itu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang andaikan Allah mematikan kita di sana. Nggak usah dilakukan, Bu. Nggak usah dilakukan. Andai ku tahu kapan datang, nah, udah waktunya aja, nggak usah dilakukan. Nah iya, itu kan satu contoh. Kalau dia berwasiat kan indah sekali kan Bu. Wasiatnya kan bisa berlaku. Tapi kalau nggak berwasiat ya tadi hanya jadi waris kan. Paham ya? Ini sebelum berangkat. Bu, ini penting ya untuk kita. Wasiat, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan ini aku nyatakan sebagai wasiat, sekiranya aku, ya, Allah wafatkan aku di tanah suci, maka yang ini aku wasiatkan untuk diwakafkan misalkan begitu. Kalau tidak berwasiat kan menjadi waris. Dan lagi, kalau wasiat bisa 1/3. Kalau punya uang 100 juta, yang 30 jutanya bisa diwakafkan atas nama kita. Tapi mohon maaf, kalau enggak, ya anak. Warisnya kan jatuh anak. Kira-kira apakah sebanyak yang kita inginkan? Yakin. Dan itu namanya wasiat nisbi. Artinya tidak mutlak. Kembalinya dari sana ternyata Allah bersehat. Ya sudah, enggak berlaku itu. Boleh. Itu namanya untuk berjaga-jaga di. Paham ya sampai di sini ya?
Halo? Ya. Ya.